Hai semuanya, selamat datang di video pembelajaran kami. Dalam video ini, kami akan membawakan sebuah topik penting dalam studi kependudukan, yaitu komposisi penduduk dan piramida penduduk. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Halo, perkenalkan aku Dian Chandra. Dan aku Rati Isaka. Salam kenal ya semuanya. Mungkin kamu pernah melihat grafik berbentuk segitiga atau lonceng saat belajar geografi atau demografi? Nah, itu disebut piramida penduduk. Dan sebelum kita sampai ke situ, kita akan pahami dulu apa sih itu komposisi penduduk berdasarkan umur, jenis kelamin, hingga faktor lainnya. Yuk, langsung saja kita mulai pembahasannya. Selamat menyaksikan. Nah, komposisi penduduk ini merupakan pengelompokan atau pembagian penduduk berdasarkan karakteristik tertentu. Proses pengelompokan ini berguna untuk menata sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat dalam kehidupannya. Menurut M. Nur Said dalam buku Dinamika Penduduk, komposisi penduduk adalah jumlah penduduk yang dikelompokkan berdasarkan ukuran tertentu. Ukuran yang dimaksud bisa berdasarkan jenis kelamin, umur, taraf pendidikan, hingga lapangan pekerjaan dan lain-lain. Komposisi penduduk berfungsi untuk memudahkan pemerintah dalam mencatat, mengumpulkan, dan mengakurasi data kependudukan secara lebih detail dan komprehensif. Menurut modul komposisi penduduk yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, komposisi penduduk dapat dibagi menjadi yang pertama menurut umur dan jenis kelamin, yang kedua menurut status perkawinan, yang ketiga menurut tingkat pendidikan, dan yang keempat menurut lapangan pekerjaan. Yang pertama, komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Variabel terpenting dalam demografi adalah komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Hampir semua pembahasan mengenai masalah kependudukan melibatkan variabel umur dan jenis kelamin. Adapun struktur umur penduduk dipengaruhi oleh 3 variabel demografi, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Selanjutnya yang kedua yaitu menurut status perkawinan. Dalam pertumbuhan penduduk, berhubungan langsung dengan status perkawinan, usia produktif, serta tingkatan umur pada perlangsungan perkawinan, khususnya pada wanita. Semakin muda umur ketika melangsungkan perkawinan, maka peluang untuk tingkat kelahiran akan semakin tinggi. Tentu saja ini sangat mempengaruhi komposisi penduduk. Selanjutnya yang ketiga yaitu menurut tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan merupakan salah satu ukuran untuk kualitas penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, maka semakin baik kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut. Dan yang terakhir menurut lapangan pekerjaan. Aktivitas perekonomian suatu negara akan tergambar dari bidang usaha yang digeluti oleh penduduknya. Manusia bekerja sesuai dengan kondisi wilayah tempat tinggalnya, pendidikan maupun sesuai dengan bakat keterampilannya. Kegiatan bekerja tersebut membentuk suatu usaha perekonomian yang berjalan di masyarakat. Nah, itu tadi beberapa jenis komposisi penduduk, mulai dari berdasarkan umur dan jenis kelamin sampai ke lapangan pekerjaan. Masing-masing jenis komposisi penduduk ini sangat penting untuk memahami struktur penduduk di suatu wilayah. Tapi, bagaimana cara kita melihat struktur penduduk secara visual? Nah, disinilah kita akan masuk ke pembahasan berikutnya yaitu piramida penduduk. Selamat menyaksikan. Baik, selanjutnya adalah piramida penduduk. Teman-teman tahu nggak sih apa itu piramida penduduk? Jadi, piramida penduduk merupakan penggambaran dari komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang digambarkan dalam suatu grafik. Piramida penduduk digambarkan sebagai 2 garis yang tegak lurus, di mana garis vertikal itu menggambarkan umur penduduk, dan tumbuh horizontal itu menggambarkan jumlah penduduk tertentu secara absolut maupun relatif. Penyajian dari piramida penduduk ini yaitu tiap skala dari sumbu horizontal itu merupakan angka persentase tertentu pada jumlah penduduk yang terdapat pada golongan umur pada sumbu vertikal, di mana pada bagian kiri sumbu vertikal itu digambarkan jumlah penduduk laki-laki dan bagian kanan itu jumlah penduduk perempuan. Selanjutnya ada karakteristik dari piramida penduduk. Karakteristik piramida penduduk ini itu dibagi menjadi 3 teman-teman. Jadi yang pertama itu ada ekspansif, kemudian konstruktif, dan yang terakhir ada stasioner.
Karakteristik piramida penduduk yang pertama itu ada ekspansif, di mana sebagian besar penduduknya itu berada dalam kelompok umur muda. Sehingga tipe ini terdapat pada negara-negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang cepat akibat dari masih tingginya tingkat kelahiran dan sudah mulai menurunnya tingkat kematian. Untuk contohnya sendiri itu dapat dilihat pada piramida penduduk negara Indonesia berdasarkan jumlah penduduk Indonesia menurut usia dan jenis kelamin. Data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia dalam sensus penduduk tahun 2023. Terlihat bahwa jumlah umur di kelompok muda itu lebih banyak daripada di umur yang kelompok tua. Jadi ini merupakan contoh dari karakteristik ekspansif. Selanjutnya, untuk karakteristik piramida penduduk yang kedua itu ada piramida konstruktif, di mana sebagian besar penduduknya itu berada di golongan kelompok umur tua, sehingga tipe ini itu terdapat di negara-negara dengan tingkat kelahiran yang turun dengan cepat dan tingkat kematian yang rendah. Untuk contohnya sendiri itu dapat dilihat pada piramida penduduk dari negara Singapura berdasarkan jumlah penduduk Singapura menurut usia dan jenis kelamin. Data ini diperoleh dari Demographics of Singapore 2024. Dilihat bahwa untuk umur yang dewasa itu di sini lebih banyak dan umur yang kelompok muda itu lebih sedikit, sehingga ini merupakan contoh dari piramida penduduk konstruktif. Nah, yang terakhir ada piramida penduduk stasioner, di mana piramida penduduk stasioner ini banyak penduduk di dalam tiap kelompok umur itu hampir sama, kecuali pada kelompok umur tertentu. Sehingga tipe ini itu terdapat di negara-negara yang mempunyai tingkat kelahiran yang rendah dan tingkat kematian yang rendah pula. Untuk contohnya itu dapat dilihat pada piramida penduduk dari negara Belanda berdasarkan jumlah penduduk Belanda menurut usia dan jenis kelamin. Data ini diperoleh dari situs resmi Statistic of Netherlands 2024. Nah, dilihat pada grafik ini itu jumlah seluruh penduduknya itu hampir sama ya teman-teman di setiap kelompok umurnya, sehingga ini merupakan contoh dari piramida penduduk stasioner. Nah, selanjutnya apa sih fungsi dari piramida penduduk? Jadi fungsi dari piramida penduduk itu yang pertama membuat dan menentukan kebijakan bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas masyarakatnya, sehingga masyarakat memperoleh kehidupan yang sejahtera yang merupakan tujuan dari pemerintah. Yang kedua, menunjukkan gambaran mengenai kondisi kependudukan di suatu wilayah atau suatu negara. Yang ketiga, mendapatkan data atau fakta sebenarnya mengenai jumlah penduduk di suatu wilayah atau suatu negara. Yang keempat, merupakan data kependudukan terpenting untuk melakukan pembangunan negara atau wilayah. Dan yang terakhir, mempermudah dalam mempelajari jumlah penduduk di dalam suatu wilayah. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi, dari beberapa materi yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya, itu dapat disimpulkan bahwa komposisi penduduk dan ukuran dasar demografi adalah aspek penting dalam memahami dinamika populasi, di mana faktor-faktor seperti kelahiran, kematian, migrasi, dan juga kebijakan pemerintah sangat memengaruhi struktur penduduk. Kemudian, analisis data demografi itu memberikan wawasan mendalam tentang pertumbuhan penduduk dan dampaknya terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Dan yang terakhir, pemahaman yang baik tentang demografi penting untuk mendukung perencanaan yang tepat dan pengambilan kebijakan publik yang efektif. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dan materi yang kami berikan itu dapat berguna bagi teman-teman semua. Terima kasih telah menonton video kami dan sampai jumpa. Terima kasih.